1. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami masih terus bersama Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, ada satu topik wawancara ya di pagi hari ini berkaitan dengan yang kami sudah siapkan untuk Anda, yaitu Dinas Perikanan Manggarai Barat berupaya mendongkrak PAD. Dan pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terus berinovasi ya dalam mengoptimalkan potensi perikanan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, pendengar, dalam upaya tersebut salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah perikanan. Nah, untuk menggali lebih dalam mengenai hal ini, pendengar, kami sudah terhubung ya melalui line telepon di pagi hari ini. Ada Pak Sarifuddin Malik, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat. Halo, selamat pagi Pak Sarifuddin. Pak Sarifuddin, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi waktu Labuan Bajo. Selamat pagi, semangat sekali sepertinya pagi ini. Pak Sarifuddin, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Hari Senin semuanya lagi. Hari baik. Senin harus semangat dong Pak. Semangat. Dari Labuan Bajo juga harus semangat. Pak, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk RRI Labuan Bajo pagi ini terkait dengan topik yang tentunya sudah disiapkan, yaitu bagaimana Dinas Perikanan Manggarai Barat terus berupaya mendongkrak PAD. Siap. Oke, baik. Pak Sarifuddin, kita langsung saja ya Pak. Kira-kira boleh tidak dijelaskan Pak begitu? Kira-kira potensi sektor penangkapan ikan di Manggarai Barat ini memangnya seperti apa? Baik, RRI Labuan Bajo, selamat pagi. Saya menyapa ulang di udara. Dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Labuan Bajo, izin Kabupaten Manggarai Barat, izin saya memperkenalkan diri. Saya Sarifuddin Malik, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat. Saya ingin menyampaikan bahwa bidang kami atau dinas kami terdiri dari 4 bidang, 2 bidang yang mengurus tentang pangan dan 2 bidang mengurus tentang perikanan. Satunya perikanan tangkap dan satunya perikanan budidaya. Nah, berkaitan dengan potensi yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di sektor perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat ada 4 kecamatan yang sangat potensial, ya, punya potensial yang berkaitan dengan sektor perikanan. Yang pertama itu adalah Kecamatan Komodo itu sendiri, yang kedua Kecamatan Boleng, ketiga Kecamatan Macang Pacar, dan keempat itu adalah Kecamatan Lembor Selatan. Jadi inilah sektor perikanan kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang punya potensi. Nah, kaitan dengan produksi, saya ingin menjelaskan dulu Bu Eca. Produksi kita dari tahun ke tahun itu cukup meningkat. Nah, kalau di tahun 2023 di produksi perikanan kita itu kurang lebih 7.047 ton sekian, itu di tahun 2023. Nah, kondisi di tahun 2024 per Agustus itu kita sudah bisa produksi ikan
4.567 sekian ton. Nah, itu di periode Agustus. Nah, saya yakin, saya belum rekap data sampai dengan kondisi sekarang, tapi yang jelas laporan kita ada peningkatan di produksi ikan. Jadi itulah potensi-potensi yang ada di sektor perikanan, khususnya. Nah, kita daerah Kabupaten Manggarai Barat ini perikanan ini ada 6 desa kepulauan menjadi sektor kita, potensi kita untuk perikanan bueca. Nah, itulah gambaran secara umum potensi perikanan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, Mbak Ica. Oke, ini luar biasa ya Pak. Berarti di 2024 ada peningkatan produksi begitu ya Pak? Ada peningkatan. Kalau saya tambahkan sedikit, biasanya di TPI itu produksi kita untuk 1 bulan itu 9 sampai 100 lebih ton. Dalam sebulan itu loh Bu, produksi ikannya. Nah itu baru di TPI, belum di daerah-daerah yang tadi punya pelabuhan pembongkaran ikan tradisional seperti Lembur Selatan, terus sekarang di bagian selatan lagi ada Warloka. Nah ini kalau semua diakumulasi, ya produksi ikan tangkap kita ini cukup besar. Itu gambaran baca. Lalu peran dan posisi Dinas Perikanan dalam arti Kabid Perikanan begitu dalam mengelola sektor yang sangat luar biasa ini di Manggarai Barat itu bagaimana Pak? Baik baca. Kalau peran dinas itu sudah jelas bagaimana dinas dalam mengelola sektor perikanan ini. Seperti di awal saya sampaikan tadi bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai Barat ini ada 2 bidang yang menangani berkaitan perikanan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah, 2 bidang ini, ya artinya peran dinas itu ya tidak lain ya bagaimana menyusun kebijakan. Dinas Ketahanan Pangan Perikanan DKPP merumuskan kebijakan teknis dan operasional perikanan berdasarkan kebijakan Bupati. Nah itu salah satunya. Kebijakan yang lain yaitu menyusun program Pak Ica. Di mana DKPP menyusun program kegiatan perikanan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan. Yang berikut peran dinas melaksanakan pembinaan. Jadi DKPP membina operasional pengelolaan dan tempat pendaratan ikan. Nah, itu. Dan yang berikut itu berkaitan dengan pengawasan. Nah itu peran dinas. Nah pengawasan ini untuk sekarang di peraturan terbaru bahwa Dinas Perikanan Kabupaten kita punya nelayan, tetapi potensi untuk pengawasan itu sudah diambil alih oleh Dinas Perikanan Provinsi. Jadi pengawasan di laut, pesisir sudah diambil alih oleh Dinas Perikanan Provinsi. Terus masih banyak yang lainnya, Mbak Eca, peran-peran dinas itu. Menyiapkan sarana DKPP menyiapkan bahan kan itu dan terus melakukan evaluasi. Nah evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Jadi mungkin itu yang berkaitan dengan peran dinas, Mbak Eca. Berkaitan dengan peran Pak Sarifudin, saya menangkap sedikit dari pernyataan Pak Sarifudin tadi, yaitu peran
pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, yaitu menyusun program. Jadi kita makin penasaran begitu ya Pak. Program apa yang direncanakan, atau ada tidak program unggulan yang sedang dijalankan untuk meningkatkan PAD dari sektor penangkapan ikan, Pak Sarifudin? Oh, jadi ya kami selaku instansi teknis ya, jadi bagaimana pandangan-pandangan bagaimana kita upaya untuk meningkatkan PAD, terus terang strategi meningkatkan PAD ini kan cukup banyak. Yang pertama mungkin ya meningkatkan peralatan tangkap dan bantuan pemerintah. Jadi strategi kita untuk meningkatkan PAD, karena terus terang kita punya potensi baca, gitu. Seperti saya bilang, dari produksi perikanan tangkap kita ini cukup besar di TPI saja itu. TPI saja itu kan 90 ton sampai 100 lebih ton per bulan itu. Nah, apa kontribusinya untuk daerah, kan begitu. Makanya kita sekarang itu salah satunya menerapkan Perda nomor 6 tentang retribusi dan pajak daerah ini, yang kita sekarang lagi coba-coba untuk bagaimana mendongkrak PAD ini. Jadi meningkatkan peralatan tangkap dan bantuan pemerintah. Jadi kita memperbanyak bantuan peralatan tangkap terhadap nelayan, dan yang berikut itu meningkatkan fasilitas ya penanganan ikan di TPI. Nah, kita tahu bahwa kalaupun juga hasil tangkapnya banyak, kalau fasilitas pendukung tidak memadai, ya otomatis juga bagaimana kita menerapkan itu PAD itu untuk penarikan retribusinya. Nah, gitu. Yang berikut mungkin ya meningkatkan kapasitas nelayan untuk menangani ikan yang berstandar ekspor. Nah, kita tahu bahwa Labuan Bajo ini kan daerah pariwisata. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada nelayan bahwa kita juga punya ikan ekspor. Tamu-tamu yang datang di Labuan Bajo ini kan dikulinerin kan lebih banyak konsumsi ikan ekspor. Nah, itulah kita strategi kita itu meningkatkan kapasitas nelayan untuk menangani menangkap ikan yang berstandar ekspor, sehingga nanti PAD itu tidak hanya dari Dinas Perikanan, gitu loh Kak. Ada sektor yang lain nanti, ada instansi yang lain nanti. Pariwisata juga iya, perindustrian juga iya. Jadi saling mengisi untuk mendongkrak PAD ini, Mbak Echa. Terus yang tidak kalah penting juga harus adanya pengawasan lalu lintas ikan. Gitu. Jadi tidak sedikit ikan kita yang keluar, entah itu lintasnya ke daerah NTB, ke daerah tetangga kita Manggarai, ke Bajawa. Nah, itu juga perlu diadakan retribusinya, penarikannya untuk meningkatkan PAD karena ikan keluar. Gitu. Nah, itulah mungkin strategi kita yang nanti untuk meningkatkan PAD ini mungkin baca. Contoh fasilitas yang disiapkan dari pemerintah daerah, Pak Sarifudin, itu seperti apa di lokasi? Atau apakah ada begitu inovasi atau teknologi baru yang diterapkan untuk mendukung nelayan dan pengolahan hasil tangkapan agar semakin membaik dan kondusif begitu, seperti yang dibilang oleh Pak Sarifudin tadi, yaitu perlunya pengawasan mobilisasi lalu lintas dalam penangkapan ikan begitu oleh nelayan di lokasi. Iya, baik, saya dapat jelaskan sedikit baca bahwa apa sih peran pemerintah untuk mendukung ini gitu. Nah, fasilitas-fasilitas yang saya maksudkan bahwa tempat pembongkaran ikan itu juga ya harus disiapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh Pemda, seperti ya dermaga pembongkaran ikan
uh, fasilitas yang ada di TP itu sendiri. Ada MCK-nya, ada apa namanya, PDAM-nya, ada lampu, PLN-nya. Nah itu kan bagian dari mendukung bagaimana para nelayan kita bukan cuma dia mencari ikan, memasarkan ikan, tetapi kenyamanan mereka juga, dan daya beli orang juga melihat kalau tempatnya ini juga bagus, fasilitasnya juga bagus, pasti ada indikasi untuk mereka ke sana. Gitu. Nah terus inovasi ya terus terang sih memang baca banyak sih sebenarnya inovasi yang harusnya diterapkan di nelayan, tapi ya kita sesuaikan dengan PAD kita ini. Sebagai contoh pembuatan rumpon. Apa itu Pak? Ketahanan pangan ini kan perikanan rumpon, kita coba bangun rumah ikan ya, di tengah laut memancing ikan supaya bisa berkumpul pada satu tempat itu, sehingga nelayan dengan mudahnya menangkap ikan di sana. Gitu. Artinya kita ada penjinakan ikan di sana. Gitu. Jadi pembuatan rumpon. Terus yang berikut juga itu yang mungkin alat pendeteksi ikan. Itu kan bagian dari inovasi terbaru itu kan. Jadi kita berharap baik itu lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bahwa ada alat pendeteksi ikan, gitu. Sehingga hasil tangkapan nelayan itu begitu dia turun 1-2 jam ya sudah tahu ikan ada di sana, kita tinggal tangkap, gitu loh Bu. Gitu. Nah, tapi sayang bahwa sudah 2 tahun ini kita coba mengajukan ke pusat dengan adanya kunjungan Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan itu menanyakan hal-hal inovasi kita, apa yang dibutuhkan oleh daerah. Salah satunya tadi alat pendeteksi ikan, semacam radar begitu Bu. Gitu. Tetapi sampai hari ini juga ya itu tadi mungkin karena keuangan daerah kita juga belum ini, sehingga belum sempat atau belum bisa diakomodir semuanya ke sana. Nah, kita punya dana IF fiskal hanya sebatas bagaimana pengadaan alat tangkap saja, perbanyak alat-alat tangkap kepada nelayan. Sementara alat-alat yang dibutuhkan juga itu kan seperti saya bilang tadi, alat pendeteksi ikan gitu. Terus inovasi lain ya kita paling tetap memberikan penyuluhan kepada nelayan ya, penangkapan ikan yang ramah lingkungan gitu. Ada satu yang paling juga itu Mbak Aica, bahwa inovasi yang terbaru karena itu bot gitu ya, perahu pintar yang difasilitasi dengan internet ya, berbasis internet, memantau perjalanan nelayan. Nah, kondisi kita di Manggarai Barat ini kan tidak 12 bulan, 1 tahun itu tidak semuanya mulus. Pasti ada cuaca ekstrim. Itu loh. Sehingga kalau mereka memakai smart boat, itu perahu pintar, GPS itu loh Bu. GPS itu kan bisa dipantau. Ternyata nelayan kita mencari ikan komodo, di sana cuacanya ekstrim, sehingga bantuan penyelamatan dari bencana alam juga sudah bisa langsung proaktif gitu. Nah, inilah harapan kita, inovasi yang bisa diterapkan di Kabupaten Manggarai Barat ini Bu. Mungkin begitu Bu Aca. Oke. Jadi harapan-harapan tersebut dari Pemda, dan lebih khusus tadi alat pendeteksi ikan itu belum terrealisasi begitu ya Pak Sarifudin. Ini apakah menjadi salah satu tantangan terbesar dari Pemda dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk bagaimana berupaya mendongkrak pendapatan asli daerah begitu Pak Sarifudin, atau ada tidak tantangan lain mungkin yang dihadapi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan? Oh iya, memang sih Bu, terus terang tantangan ini kan
sebenarnya dalam keseharian itu pasti ada saja kita mau meningkatkan sesuatu, apalagi dalam hal PAD, gitu. Nah, yang pertama itu ya SDM dari nelayan itu sendiri, gitu. Iya. Bagaimana kita kadang-kadang kan nelayan ini kan dengan hal-hal yang baru ini kan dia merasa wah ini baru, sementara mereka melaut ini kan sudah turun-temurun nenek moyang dan cara, tetapi itu tadi bagaimana dinas tidak tinggal diam gitu loh, tetap berupaya memberikan inovasi-inovasi yang terbaru, memberikan sosialisasi pemahaman kepada mereka. Nah, yang paling penting bahwa kita penerapan Perda nomor 6 di tahun 2023 ya, tentang retribusi dan pajak daerah tadi itu, seperti saya bilang bahwa kita mencoba di beberapa bulan terakhir ini untuk meningkatkan PAD, karena terus terang tantangan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap instansi kami ini kan PAD ini kan kami harus 1 miliar loh Bu. Itu dari sektor perikanan. Nah, inilah kami coba giatkan gitu. Nanti ada beberapa lokasi seperti di Warloka, Nangalili, itu kan di luar pantauan petugas Bu. Makanya saya bilang tadi bahwa SDM juga dari kita dinas juga harus ditingkatkan untuk fungsi pengawasan, sehingga tidak ada hasil tangkap kita ini yang tidak terdeteksi. Itu Bu Eca. Makanya saya dengan teman-teman berupaya, mungkin kita coba di wilayah Kecamatan Komodo dulu lah, terutama di poros selatannya di Warloka. Nah, Warloka ini kan banyak sudah nelayan yang bongkar di sana, gitu. Tetapi penarikan retribusinya itu tadi karena keterbatasan kita, SDM yang ada di dinas, sehingga kita masih fokus di TPI. Mungkin itu kira-kira baca. Pak Sarifudin, target pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor penangkapan ikan yang ingin dicapai dalam waktu dekat, Pak Sarifudin, apakah terrealisasinya pendeteksi ikan, kemudian perahu pintar sekaligus dengan GPS-nya, atau ada hal lain yang ditargetkan dalam waktu dekat ini, Pak Sarifudin? Ya, seperti saya bilang tadi bahwa produksi kita ini kan tiap bulannya kan melimpah, gitu. Nah, kami coba untuk menerapkan Perda nomor 6 tentang retribusi ikan ini, Bu Eca, bahwa kami fokus di TPI. Nah, contoh saja ya, besaran jasa pelelangan di TPI itu kan, itu kan 0 sampai 20 kilo itu retribusinya itu kan 10.000. Nah, gitu. Nah, 25 kilo sampai 50 kilo itu 20.000. Nah, itu. Nah, berat ikan 50 sampai 75 30, 75 sampai 100 itu 40.000. Artinya kelipatan 25 harus ada kenaikan 10.000. Nah, itulah yang kami coba, karena ini sudah mau tutup tahun, sudah akhir tahun ya. Yeah. Sebentar lagi 1 bulan ke depan kan kita mencoba, karena realisasi PAD kami sampai dengan hari ini itu sudah 45,9% ya, 46% Mbak Ica. Dari target kami itu 1 miliar sudah 458 juta 904.500 rupiah. Itu kurang lebih 46%. Itu sampai dengan kondisi 15-an ya, 18 November ya, hari ini ya, laporannya. Ya, masih ada sisa beberapa minggu ke depan. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa dapat 6 atau 75% lah PAD kita. Baik. Oke, Pak Sarifudin,
apa yang dilakukan masyarakat Manggarai Barat untuk bisa ikut berkontribusi dalam mendukung sektor perikanan ini begitu Pak Sarifudin, selain nelayan ya Pak Sarifudin? Oh gitu. Apa namanya? Jadi kontribusi masyarakat dalam mendukung sektor perikanan ini yang jelas baca masyarakat ini kan memiliki peran penting dalam sektor perikanan, baik dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan maupun dalam menciptakan lapangan kerja. Jadi peran masyarakat itu memang cukup besar Mbak Eca. Seperti tadi yang saya bilang bahwa pengelolaan perikanan berkelanjutan. Ya, contoh bagaimana penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Itu kan juga peran masyarakat. Bagaimana mereka memberikan informasi terhadap para nelayan. Gitu. Jadi pengelolaan perikanan berkelanjutan seperti saya bilang tadi itu penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Yang kedua, bagaimana masyarakat ikut serta mendukung menciptakan lapangan kerja. Nah, sektor perikanan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan. Seperti nelayan itu sendiri, nah nelayan itu kan banyak di desa ini, Mbak Baca. Pekerja industri pengolahan ikan. Nah itu kan adanya di desa, di kelurahan, dan pedagang ikan itu sendiri. Nah itu tadi yang saya bilang ada dua sektor. Mereka, peran mereka ini kan bagaimana menciptakan lapangan kerja, yang berikut tadi itu bagaimana mereka mendukung, memberikan informasi tentang penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Dan tidak kalah penting bahwa peran perempuan nelayan juga itu sangat besar itu, baca sangat besar itu. Apa peran mereka dalam hal pemasaran dan pengolahan hasil perikanan? Nah, tidak sedikit ibu-ibu, kelompok ibu-ibu ini yang melakukan kegiatan pengolahan ikan, pembuatan abon, pembuatan bakso ikan, kerupuk ikan, sambal ikan, perhatiannya bagaimana sambal cara, bagaimana sambal cumi. Nah itu karena peran ibu-ibu nelayan juga, industri rumahan. Jadi itulah kira-kira kontribusi atau peran masyarakat. Karena itu tadi, laut ini kan bukan cuma punya nelayan, gitu. Jadi laut ini adalah milik kita semua, kita punya kewajiban untuk menjaga ini laut, serta bagaimana hasil-hasil laut ini tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin begitu kontribusi masyarakat, Mbak Eca. Yang terakhir Pak Sarifudin, singkat saja pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada nelayan dan juga masyarakat terkait pentingnya menjaga terkait adanya sektor perikanan di Manggarai Barat. Ya, baik Pak Eca, terima kasih. Sebelum saya akhiri, lagi-lagi kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RRI Labuan Bajo yang sudah memfasilitasi kami, khususnya bidang teknis, bidang perikanan tangkap. Nah, pesan atau harapan kami juga bahwa nelayan ini untuk terus mendorong, nah ini upaya kami dinas untuk terus mendorong nelayan agar bisa naik tingkat, naik kelas, gitu, sehingga mereka tidak lagi mencari ikan di wilayah perairan yang sudah ditempati oleh pelaku usaha, gitu. Nah, kami tetap memberikan motivasi mereka untuk mencari, memperluas jaringan penangkapan ikannya di wilayah-wilayah yang cukup luas. Nah, kadang nelayan ini kan mereka terbiasa dengan tempat ini terus kami mencari loh baru terus, lokima terus gitu. Padahal ada potensi di laut lepas, di laut bebas itu kan justru di sana ikan lebih banyak lagi gitu. Nah, bagaimana kita merangsang mereka
supaya mereka jangan hanya di lokal aja, gitu loh. Iya. Kenapa nelayan dari luar bisa datang masuk di wilayah kita gitu? Kenapa nelayan kita itu bisa keluar ke sana? Kan gitu. Nah, itulah yang kita memberikan motivasi kepada mereka bahwa nelayan juga bisa meningkatkan kemampuannya agar bisa melaut di wilayah yang luas dengan potensi ikan yang melimpah. Yang berikut bahwa seperti saya bilang tadi baca bahwa laut ini bukan cuma punya milik dinas ketahanan pangan, bukan punya miliknya nelayan, gitu. Jadi siapa saja warga Kabupaten Manggarai Barat yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini, bahkan tamu yang berkunjung, gitu loh. Jadi kita punya kewajiban untuk menjaga ini laut, gitu. Jangan pernah membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampahnya di laut, gitu. Kota kita inilah kota pariwisata. Saya masih ingat di tahun-tahun 10 tahun yang lalu gitu loh. Labuan Bajo kita masih lihat di pantai penuh sampah. Iya, benar. Di TPI apalagi, di Pede apalagi. Gitu. Tapi sekarang sudah ada kesadaran masyarakat. Gitu. Kita sudah bisa pergi bermain di waterfront, lihat begini airnya sudah jernih. Di TPI sana bukan ikan, tapi kita lihat sudah airnya sudah bersih. Di Pede apalagi. Nah itulah harapan bahwa laut ini milik kita yang nanti akan dimanfaatkan oleh anak cucu kita ke depan. Jadi kita punya kewajiban yang sama, termasuk Mbak Eca sendiri, untuk iya dong Pak, harus berikan informasi. Iya. Jadi begitu Mbak Eca. Oke, Pak Sarifudin, kita sudah di penghujung acara Labuan Bajo di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk informasinya yang sangat luar biasa ya Pak. Terima kasih Mbak Eca sudah memberikan kesempatan. Baik, semoga upaya dan inovasi yang dilakukan ya Pak Sarifudin dapat terus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat begitu. Dan yang paling penting adalah harapan yang belum terrealisasi dari Pemda, lebih khusus Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, seperti harapnya adanya pendeteksi ikan, kemudian juga perahu pintar tadi disebutkan ya Pak Sarifudin, kemudian juga GPS dan lain-lain yang banyak sekali tentunya, dan semoga itu terrealisasi dalam waktu dekat ya Pak Sarifudin. Baik, harapannya begitu Mbak Eca. Oke, selamat pagi Pak Sarifudin, selamat melanjutkan aktivitasnya. Iya. Jangan lupa nanti anunya ke kami ya. Oke, baik, siap. Oke, Pak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Eca. Sukses selalu RRI Labuan Bajo. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses. Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau